Baik, sekarang kita sampai di tujuan yang sebenarnya tema dari kuliah hari ini tuh apa? Yaitu kenapa sih kita harus mempelajari geokimia, terutama di sini batuan beku ya. Ya, setelah tadi kita pelajari secara mineralogi, sekarang geokimia itu dengan data geokimia yang ada itu informasi apa yang bisa kita dapatkan. Jadi sebenarnya nanti kita bisa tahu aspek petrogenetik ya dari suatu batuan beku dengan melihat data geokimianya. Kalau mendengar kata petrogenetik, petrogenesis itu pasti teringat sesuatu ya, praktikum petrologi itu kan ada dari struktur dan tekstur suatu batuan, berikut juga komposisinya. Kita harus mengetahui ya bagaimana petrogenesis atau pembentukan batuan beku tersebut. Sebagai contoh, misalnya batuan beku dengan tekstur yang halus, kemudian komposisi mineralnya ABC, itu berarti batuan tersebut terbentuk di luar atau secara ekstrusif gitu. Nah, untuk data geokimia, pertama tadi kita sudah bahas bahwa kita bisa tahu nama batuan atau tipe batuan dari data geokimia oksida utama. Nah, berikutnya terkait aspek petrogenetik adalah tatanan tektonik, atau kita bisa tahu di tektonik seperti apa batuan tersebut terbentuk ya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses magmatik dan evolusi magma. Jadi ini mungkin kalau di petrologi batuan beku juga harusnya sudah dijelaskan ya, bahwa proses magmatik ya, magma membeku menjadi batuan itu mengalami berbagai proses seperti partial melting atau pelelehan sebagian dari mantel, kemudian percampuran magma atau magma mixing. Jadi satu tubuh magma misalnya terus tercampur dengan dapur magma yang lain gitu kan. Kemudian juga asimilasi atau kontak tubuh magma itu sendiri dengan batuan samping yang tentunya mengubah komposisi kimia dari batuan nanti yang dihasilkan. Nah, untuk nama dan tipe batuan, kalau ini di petrologi sudah disampaikan juga berdasarkan kandungan SiO2-nya, kita bisa kelompokkan batuan ya seperti ini menjadi 4 di tabel. Mulai dari yang kandungan SiO2-nya paling rendah, kurang dari 45%. Ya, ini salah ketik ya, kurang dari 45% adalah ultra basa dan ultra mafic. Nah, nanti kita pelajari apa itu bedanya ultra basic dan ultra mafic. Ini nama contoh batuannya peridotite, voidite. Kemudian ada batuan beku yang basa atau mafic, basalt, gabbro, intermediate yaitu andesit dan diorit, kemudian asam atau felsic, granit dan riolit. Nah, perlu diingat lagi tadi terminologi antara felsic dan mafic itu kan awalnya mengacu pada jenis mineralnya. Jadi jangan bingung antara asam atau felsic, kemudian basa atau mafic ya, karena itu pendekatannya aja. Kalau felsic mafic lebih ke mineralnya apa, kalau asam basa lebih ke kandungan silikannya seperti di tabel ini. Meskipun itu bisa semacam kita setarakan ya. Nah, gampang sekali untuk mengetahui tipe dan nama batuan dari data geokimia oksida utama. Kita pakai lagi tadi ya tas diagram ini menurut Lebas tahun 86. Jadi kita plotkan saja kandungan SiO2-nya berapa, kemudian Na2O dan K2O-nya atau total alkalinya berapa. Jadi bisa jatuh di area yang mana itu nama batuannya. Nah, ini kita bahas tadi sih bedanya sebenarnya apa antara ultra basa dan ultra mafic ya. Jadi kalau batuan ultra mafic atau mafic itu kan batuan yang jumlah mineral maficnya cukup signifikan ya, mengandung Fe dan Mg. Nah, tapi kalau batuan ultra basa itu tidak selalu batuan ultra mafic ya. Sebagai contoh itu voidite atau batuan yang mengandung banyak felspatoid, itu tuh silikanya rendah. Nah, dalam pengertian ini dia termasuk batuan ultra basa. Tetapi karena dia tidak memiliki atau sedikit mineral maficnya, maka batuan ultra basa ini, voidite ini tidak bisa disebut ultra mafic. Voidite sendiri dapat diklasifikasikan lebih jauh
ini klasifikasi sendiri, yaitu batuan yang alkali atau ultrapotasic ya. Bisa tahu bedanya di sini. Baik, selanjutnya setelah kita tahu tipe batuannya, kita ke seri magma. Nah, seri magma ini sebenarnya berbeda dengan tipe magma. Kalau tipe magma kita sudah kenal ya, magma seperti basaltik, magma andesitik, magma riolitik, yang itu sebenarnya mengacu ke batuan yang terbentuk dari magma tersebut. Nah, kalau seri magma ini lebih ke karakteristik kimia magma yang kaitannya dengan tatanan tektonik di mana batuan tersebut terbentuk. Jadi tatanan tektonik yang spesifik akan menghasilkan magma dengan komposisi yang spesifik juga. Nah, itu maknanya dari magma series. Nah, kita tinjau ulang tatanan tektonik ya yang bisa menghasilkan magmatisme atau nantinya batuan beku. Ini ada yang konvergen itu yang saling bertumbukan, bisa antara benua dan samudra, yang nanti menghasilkan aktif continental margin, zona subduksi ya. Kemudian ada juga samudra ke samudra, ini nanti menghasilkan island arc atau subduksi kepulauan. Kemudian yang divergen itu ada divergen yang di lempeng samudra ya, menghasilkan more mid oceanic ridge. Kemudian divergen yang di benua, yaitu menghasilkan rift zone. Nah, satu lagi yaitu yang dia tidak berada di batas lempeng, tetapi ada di satu lempeng yang memiliki titik panas atau hotspot yang dinamakan oceanic intraplate, itu sebagai contoh di Hawaii. Nah, ke beberapa tatanan tektonik ini bisa menghasilkan magmatisme. Magma yang dihasilkan nanti memiliki komposisi kimia yang khusus beragam juga. Nah, seri magma itu ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah alkalin, yang kedua adalah subalkalin. Kemudian subalkalin ini bisa dibagi lagi menjadi tholeiitik dan kalkalin. Nah, pada satu seri magma ini bisa muncul di beberapa tatanan tektonik atau ada juga yang khusus di satu tempat saja. Nah, ini sebagai contohnya untuk yang alkalin ya. Alkalin ini bisa muncul di beberapa tatanan tektonik kecuali yang divergen ya. Jadi dia bisa muncul di sini ya, di zona subduksi bisa, dan di hotspot ya. Cuman untuk di zona yang divergen dia tidak muncul. Nah, yang kedua adalah tholeiitik. Tholeiitik ini dia bisa muncul di semua tatanan tektonik ya. Jadi baik itu yang subduksi di kepulauan maupun di benua, di more, hotspot, rift zone, itu bisa saja magma serinya itu tholeiitik ya. Kemudian yang terakhir adalah kalkalin. Kalkalin ini dia sangat khusus, dia hanya ada pada zona subduksi. Tapi perlu diingat, subduksi itu ada dua, yang tadi ya samudra ke samudra dan juga samudra ke benua. Jadi ini khusus untuk yang kalkalin. Nah, bagaimana cara kita mengetahui seri magma? Tadi kita sudah punya data ya, yaitu berupa oksida utama. Nah, oksida utama ini kita bisa tahu nanti seri magmanya. Oke, ya ini dia. Ini dinamakan diagram diskriminan seri magma. Ya, sebenarnya ini modifikasi dari diagram TAS ya, TAS diagram tadi total alkali silika. Kalau kalian perhatikan gambar ini dibagi menjadi dua area. Ini area yang dari kanan bawah ya, setengah kanan bawah ini area subalkalin. Kemudian yang kiri atas setengahnya lagi itu adalah yang alkalin. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang alkalin itu memang alkalinitasnya tinggi, Na dan K-nya itu tinggi, sedangkan yang subalkalin itu yang lebih rendah. Nah, selanjutnya tadi kan subalkalin ada dua, tholeiitik dan kalkalin ya. Untuk diskriminannya ada diagram lagi. Nah, ini sebenarnya bisa dikaitkan tadi ya, yang TAS diagram untuk klasifikasi batuan dengan seri magma. Ini garis merah itu yang di bawah garis merah itu berarti yang subalkalin, yang di atas garis merah berarti yang alkalin gitu. Meskipun juga terkadang ada satu diagram lagi sih sebenarnya untuk alkalinitasnya ini, nanti
selanjutnya bisa kita bahas. Ini tadi ya. Oke, selanjutnya yang untuk membedakan yang subalkalin ya, kita memakai diagram AFM, di mana A ini adalah singkatan dari alkali ya, jadi Na2O plus K2O, sedangkan F itu adalah besi ya. Jadi besi ini kalau pada analisis geokimia itu bisa muncul sebagai beberapa oksida, misalnya Fe2O3 dan FeO. Ada juga yang dia selalu dijadikan satu juga ada, jadi tergantung analisisnya. Kalau misalnya ada dua ya ditambahkan. Kemudian M diwakili oleh MgO. Jadi dari diagram segitiga ini ada kurva merah ya, kurva merah yang ini, kurva merah ini ya. Kurva merah ini adalah untuk memisahkan antara yang toleitik dan alkalin. Yang di bawah kurva merah adalah yang alkalin, kemudian yang di atasnya adalah toleitik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa magma yang serinya toleitik itu memiliki kandungan Fe yang tinggi dibandingkan dengan yang alkalin. Nah, tadi ya bedanya antara jenis magma dan seri magma. Jadi satu seri magma itu ya bisa saja menghasilkan berbagai macam batuan ya, dia membekunya bisa macam-macam. Jadi alkalin itu ya bisa dari basalt ke riolit. Nah, toleitik pun juga begitu, bisa basalt sampai ke yang asam. Nah, nanti itu tergantung dari evolusi magmanya. Jadi magma itu kan di dalam mengalami proses ya, semakin lama itu kan dia akan semakin asam, gitu kan. Jadi kalau awalnya magma alkalin, yang batuan yang pertama terbentuk itu basalt gitu ya, semakin lama itu akan bisa menghasilkan batuan yang semakin intermediate ke asam, seperti itu. Nah, ini tadi evolusi magma. Evolusi magma bisa kita ketahui juga dari data oksida utama. Kita menggunakan diagram variasi Harker. Diagram variasi Harker ini adalah diagram yang mana sumbu X-nya itu adalah SiO2 dan sumbu Y-nya itu adalah oksida utama yang lain. Nah, selain oksida utama bisa juga trace element ya. Tapi ini yang pokok adalah oksida utama yang lain. Jadi seiring dengan peningkatan SiO2 itu kita mau melihat trennya untuk oksida utama yang lain tuh bagaimana, apakah naik atau turun. Nah, kita ingat lagi ya tadi unsur-unsur apa saja yang dia semakin naik seiring magma yang semakin asam, atau unsur apa yang semakin berkurang seiring dengan magma yang semakin asam. Nah, kalau kita punya banyak data ya, data geokimia batuan dari satu sumber, misalnya dari satu gunung api di beberapa bagian gitu kan, kita pengen melihat evolusi magmanya gitu ya. Nah, secara ideal itu magma itu kan akan berkembang dari yang primitif yang awal terbentuk dari mantel ke arah yang evolve atau terevolusi. Nah, semakin magma itu evolve, dia kecenderungannya seperti ini ya. Jadi magma yang evolve itu akan semakin berkurang Fe, Mg, Ca, Ti, dan Al-nya. Sedangkan unsur yang akan lebih kaya ya di magma yang evolve itu adalah NaK dan Si. Jadi kalau kita punya nih dua sampel batuan, yang satu itu Na-nya itu ada 1 gitu kan, yang kedua Na-nya ada 5, itu berarti menunjukkan dia sampel yang kedua itu lebih terevolusi dibandingkan sampel yang pertama, seperti itu. Oke ya, ini yang perlu dicatat. Baik, seperti itu ya. Sebenarnya nanti kalau kita pakai data trace element lebih bisa banyak main lagi. Kita simpan untuk minggu depan bagaimana data trace element ini bisa digunakan untuk mengetahui petrogenetik aspek dan juga proses magmatik. Oke, siap-siap kuis lagi.